warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Risma Ayustina selaku pembawa acara pada acara talk show dengan tema Mau Kerja ke BLK Aja. Nah, hari ini kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Firly Dinda Cahyani selaku narasumber pada talk show kali ini. Beliau merupakan staf admin kios 3-in-1 di UPT BLK Pasuruan. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya persilahkan Mbak Firly sebagai narasumber pada sore kali ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Risma atas undangan talk show-nya pada sore hari ini. Saya sapa dulu pemirsa. Perkenalkan, nama saya Firly Dinda Cahyani, biasa dipanggil Firly. Saya umur 24 tahun saat ini. Saya di sini sebagai staf admin di kios 3-in-1 di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan. Tuh. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Firly ya, memasuki era pandemi new normal kali ini, teman-teman semuanya itu pada bingung. Saya setelah lulus itu mau kemana? Nah, otomatis kan harus bekerja. Nah, kenapa orang-orang itu kalau bekerja harus ke BLK? Sebenarnya BLK itu apa sih? Coba Mbak Firly agak sharing-sharing sedikit dulu tentang BLK. Jadi yang pertama harus kita pahami dulu bahwa UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan itu kan sebagai lembaga pelatihan kerja. Ya, kebetulan ini saya bekerja yang di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan, tepatnya di Kabupaten Pasuruan di Pandaan. Yeah. Nah, sebelum kalau kita biasanya lulus dari SMA atau SMK, terutama mungkin SMA, kebanyakan kan kita belum memiliki skill ya, belum memiliki skill. Nah, oleh karena itu dengan adanya Balai Latihan Kerja ini untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang dibutuhkan di misalkan industri daerah sekitar. Dan kebetulan juga kita ini di kawasan daerah Pasuruan ini tempatnya industri. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa skillnya kurang, tidak kebutuhan, sedangkan kebutuhan perusahaan itu kan macam-macam kriterianya, maka dari itu perlunya untuk melatih skill supaya mereka itu sudah siap nanti untuk bekerja. Oh, jadi BLK itu sendiri adalah mempersiapkan calon pekerja yang mau mendaftarkan diri atau melamar ke perusahaan, entah itu ke perusahaan industri ataupun dia ingin berwirausaha. Jadi teman-teman semuanya kalau mau melamar pekerjaan itu sebaiknya kita harus memiliki keterampilan terlebih dahulu agar tidak mengecewakan atasan kita nantinya. Nah, salah satunya solusi yang paling tepat itu adalah teman-teman mendaftarkan diri atau mengikuti pelatihan di BLK. Nah, kan BLK Pasuruan ini merupakan di bawah naungan dari provinsi ya Mbak ya, Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya memiliki beberapa pelatihan pada UPT BLK Pasuruan sendiri. Ngomong-ngomong nih Mbak, di era new normal ini kan banyak orang-orang atau para pekerja itu dia yang ingin bekerja cuma belum memiliki keterampilan. Dan gimana sih caranya kita biar bakat yang kita miliki itu sesuai ketika nanti kita memasuki pelatihan di BLK. Pelatihannya di BLK sendiri tuh apa aja Mbak? Kalau di sini itu macam-macam ya pelatihannya, terutama yang mengarah ke bidang ke industri. Nah, di sini tuh ada kurang lebih ada 14 kejuruan. Baik nanti yang ke arah industri maupun juga nanti yang mengarahnya ke wirausaha. Tapi kita lebih dominannya memang mengarahnya ke wirausaha. Jadi disesuaikan dengan daerah kita, kebetulan juga berada di kawasan industri, maka lebih banyak itu yang keterampilan untuk mengasah skill di seperti las, kemudian mesin bubut, mesin produksi, kemudian ada listrik tenaga, otomasi industri. Jadi yang banyak dibutuhkan di kawasan kita di Pasuruan itu yang lebih mengarah ke tekniknya ya Mbak ya. Tapi di sini juga ada beberapa kejuruan yang mungkin bisa mengarahnya ke wirausaha. Ada beberapa, salah satunya
di processing, yaitu di sub kejuruannya lagi itu ada pembuatan roti dan kue, kemudian ada juga menjahit, kemudian ada fashion teknologi, terus ada juga tata rias kecantikan. Kurang lebih itu kejuruan yang ada di UPT Perawatan Kerja Pasuruan. Nah, pastinya kan ada pelatihan yang paling favorit, yang paling digemari oleh calon peserta yang akan memasuki di BLK Pasuruan sendiri, dan yang paling menjadi favorit, yang menjadi perbedaan dari BLK lain. Misalnya kalau di BLK Serang itu yang paling menjadi terfavorit itu adalah kejuruan alat berat. Sedangkan di Pasuruan sendiri kira-kira apa Mbak yang paling diminati? Yang paling diminati yaitu tadi yang saya jelaskan, berkesinambungan ya, karena kita di wilayah industri sehingga yang paling banyak diminati itu yang mengarah ke industri. Yaitu tadi salah satunya mesin bubut, mesin produksi itu ketika dibuka pelatihan pendaftaran itu selalu yang paling banyak diminati. Ya, sama otomasi industri itu yang paling banyak favorit. Kemudian ada lagi hampir semua ya sebetulnya kalau di BLK kita itu hampir semua itu favorit. Entah kenapa selalu banyak peminatnya. Kita juga sampai heran, belum promosi aja, maksudnya belum kita hanya sebarkan di medsos seperti Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp, kita bikin story itu udah bludak, mesti selalu bludak. Jadi kita juga bingung, kadang kita belum promosi sosialisasi kemana-mana itu kita sudah banyak pendaftarnya, apalagi kita ke misalnya daerah-daerah lain mungkin akan lebih banyak lagi peminatnya. Iya. Kemudian yang mengarah ke wirausaha itu yang diminati di sini tuh juga favorit, salah satunya menjahit sama pembuatan roti dan kue itu juga sangat favorit. Sangat favorit ya Mbak ya. Oh iya. Kan banyak sekali ya Mbak ya program pelatihan dan kejuruan yang ada di BLK Pasuruan sendiri. Pasti teman-teman itu semua bertanya Mbak dalam hati, banyaknya program pelatihan, kira-kira nih Mbak ya masuk ke BLK sendiri ini ada persyaratan khususnya atau enggak? Biar teman-teman itu kalau mau ada yang minat, pastinya kan ada yang minat ya Mbak ya, itu biar bisa mempersiapkan diri sebelum memasuki pelatihan di gelombang selanjutnya. Apa aja sih Mbak persyaratannya untuk masuk di BLK Pasuruan? Sebetulnya persyaratannya itu enggak sulit, sangat mudah dan tidak memberatkan bagi yang memang ingin ikut pelatihannya. Penting syarat utama mau ikut pelatihan itu salah satunya harus dari keniatan dulu. Setelah niat, kemudian passionnya. Jadi setiap orang itu kan kita harus menyesuaikan dengan passionnya ya. Jadi kita nggak bisa memaksa orang ini harus ikut apa. Jadi disesuaikan sama minat atau mungkin bakatnya. Nanti kita bantu untuk memilihkan jurusan. Mungkin ada yang bingung, saya lulusan dari ini tapi saya itu pengennya ke sini. Nah, itu kita bisa bantu mengarahkan. Mungkin nanti tujuannya nanti setelah pelatihan itu apa, kemudian maunya ke wirausaha atau industri, kita arahkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk persyaratan pendaftaran di kita, kalau untuk yang mengarah ke industri itu usia produktif ya, karena kan kalaupun kita ke perusahaan kan kalau di atas umur 30 ya betul. Kalau umur 30 kan juga sulit. Yang biasanya dicari dengan perusahaan itu kan anak-anak muda ya, apalagi fresh graduate kayak gitu. Kecuali yang untuk mengarah ke wirausaha boleh di atas usia produktif. Hanya pesertanya itu aja. Yang penting sudah selesai melaksanakan pendidikan formal, itu bisa ikut pelatihan. Gitu. Jadi kayak minimal itu syaratnya harus lulus SMA gitu ya Mbak ya, atau enggak sudah punya ijazah terakhir lah minimal. Kan usia produktif itu 15 tahun atau di atas 17 sampai dengan 30 tahun. Ya kalau mau ke perusahaan kan ya nggak mungkin kan yang udah 30 tahun ke atas melamar ke perusahaan, pasti jatuhnya kan ke wirausaha. Jadi kita sesuaikan. Iya. Setelah persyaratannya, lalu kan pasti ada proses daftar ulangnya ya Mbak. Kira-kira itu ketika kita masuk ke BLK, biayanya bagaimana Mbak? Nah ini ya, kalau kita ini kebetulan pelatihannya gratis, semua gratis. Dari pendaftaran pun itu juga gratis, daftar ulang gratis, tidak ada biaya yang dipungut sepeser pun. Dan sampai pelatihan selesai itu juga kita ada makan siang. Selain kita pelatihannya di sini, kita juga ada makan siangnya.
kemudian kita juga dapat seragam, kemudian dapat sertifikat, dan yang terakhir adalah uang transport. Itu kita kasih uang transport justru. Jadi pelatihan di BLK itu buat teman-teman yang lain mungkin belum tahu, itu gratis. Kita ada program yang gratis dari pemerintah. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting adalah kalau mau pelatihan di BLK itu yang penting adalah niatnya dulu. Kalau nggak ada niat kan ya percuma ya Mbak. Semuanya percuma. sudah gratis loh teman-teman. Gimana? Apa nggak tertarik teman-teman semuanya ini? Apalagi yang fresh graduate ini udah gratis dapat sertifikat buat bisa melamar pekerjaan, bisa menjadi penunjang, terus ketemu dengan instruktur-instruktur yang sudah sangat berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Nah, saya kan juga sudah melihat di Instagramnya ya Mbak ya, itu ada jenis program pelatihan itu ada yang berbasis MTU sama Instit. Nah, perbedaannya ini apa Mbak? Biar teman-teman tidak salah jalan nanti kalau masuk. Instit itu maksudnya institusional itu jadi pelatihannya itu dilaksanakan di BLK sendiri. Maksudnya tempatnya di BLK kita, langsung di sini. Itu yang institusional. Jadi mereka datang ke BLK. Kalau MTU itu kan Mobile Training Unit. Jadi pelatihannya itu keluar, jadi instrukturnya yang keluar untuk mengajar. Kalau Instit itu dari siswanya datang ke BLK. Kalau Mobile Training Unit atau MTU itu instrukturnya yang datang ke siswanya. Gitu, perbedaannya hanya itu aja. Lalu tadi kan sudah diterima ya Mbak ya, masuk ke pelatihan institusional atau Mobile Training Unitnya. Kira-kira setiap kejuruan itu ditampung berapa peserta Mbak? Kalau kita ini kebetulan paketnya satu kelas, satu paketnya itu 16 siswa. Jadi apabila pendaftar dari calon peserta itu lebih dari 16, ya mau nggak mau kita harus melakukan seleksi karena nggak mungkin semua kita tampung gitu. Jadi memang sudah ada paket-paketnya, setiap satu kelas per paket itu hanya untuk 16 orang, baik yang institusional maupun yang MTU gitu, non institusional. Biasanya kalau MTU itu kan Mobile Training Unit ya Mbak ya, itu kan berarti kan kita mencari ataupun desa yang membutuhkan, daerah yang membutuhkan pelatihan. Nah itu ada kriteria yang tersendiri atau memang dari daerahnya ingin memberikan pelatihan ke masyarakat, namun jaraknya jauh dari UPT BLK sendiri sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti pelatihan di BLK ini. Jadi yang pertama yang harus dilakukan mungkin dari desa-desa itu kita juga melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya, mengenalkan BLK itu apa, BLK itu adalah lembaga pelatihan seperti itu. Kemudian ketika nanti memang dari daerah sana itu tertarik, boleh mengajukan proposal. Setelah mengajukan proposal, kita mengadakan survei lagi, apakah memang daerahnya itu cocok untuk diberikan pelatihan yang diinginkan itu tadi. Karena kan juga kita pelatihan supaya tidak sia-sia kan kita harus lihat potensi daerahnya itu apa. Biar sinkron gitu ya Mbak ya. Kemudian ya salah satunya supaya daerah itu bisa ngangkat daerah ya. Kalau misalkan kita bisa membuka dari teman-teman ini bisa membuka lapangan pekerjaan buat yang lain kayak gitu. Jadi tetap harus mengajukan proposal. Kemudian kita juga survei untuk melihat kondisi dari daerah kondisi itu, realnya, apakah cocok untuk pelatihan ini, jadi disesuaikan. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Iya. Lalu lamanya pelatihan itu antaranya MTU sama institusional itu berapa bulan Mbak kira-kira dijalankan? Apakah ada perbedaannya atau sama? Kalau untuk paketnya itu kalau institut itu kurang lebih selama 1 sampai 3 bulan. Jadi ada 2 ya, di institusional itu ada yang ya tapi memang rata-rata itu kurang lebih selama 1 bulan. 1 bulan. Ya, beberapa paket saja yang memang dapat seperti paket yang lanjutan. Contohnya kan kalau desain grafis itu ada desain grafis muda, kemudian dilanjutkan dengan desain grafis madya. Artinya lanjutan. Nah, madya ini kebanyakan lanjutan ini kurang lebih 3 bulan lamanya pelatihan. Jadi lebih pendalaman lagi. Kalau untuk MTU sendiri juga ada yang
kurang lebih mungkin ada yang 2 mingguan lebih sampai sebulan. Paling lama ya kalau MTU itu 1 bulan. 1 bulan. Paketnya yang kita dapat dari dinas gitu. Dari dinas. Jadi semuanya itu sudah sesuai porsinya dari dinas Ya, provinsi gitu ya Mbak ya. iya. Kita hanya memfasilitasi memang peserta pelatihan yang benar-benar niat, benar-benar memiliki kompeten sehingga waktu pelatihannya itu mereka tidak merasa bosan. Iya. Terkadang kan ada juga kan ya Mbak, peserta pelatihan sudah masuk ke pelatihannya tapi dia merasa kayak kok tidak sesuai dengan passion saya. Nah, itu biasanya langkah apa yang diambil oleh instrukturnya atau dari PLK sendiri? Ataukah akan memberikan motivasi kayak sekilas tentang pendidikan karakternya atau waktu pelatihannya ya Mbak ya? Kan kadang kan ada kan namanya masuk ke BLK dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan lulusan yang macam-macam, pasti kan nggak sama setiap anaknya. Semisal ada kejadian seperti itu, bagaimana? Oke, tapi kalau sebelumnya itu kan sudah dilakukan seleksi ya. Iya. Jadi jarang sih kalau untuk yang sudah masuk ke kelas itu nggak cocok, itu jarang. Karena memang sudah passionnya. Iya, gitu karena ya, Mbak? memang kita juga melakukan tes Di wawancara, baik tulis maupun wawancara itu kita benar-benar ketat ya, supaya teman-teman yang mau melaksanakan pelatihan ini nggak main-main ikut pelatihan. Jadi sudah dari awal itu sudah benar-benar kita seleksi sehingga nanti masuk di dalam kelas itu memang mereka yang benar-benar membutuhkan minat Iya. di skill itu, Kejuruannya. di kejuruan itu. Nah, kalau untuk sebelum masuk pun setelah seleksi itu kita juga ada namanya FMD, Fisik Mental Disiplin. Kemudian kita juga ada pembekalan soft skill supaya mereka nggak hanya dapat pelatihan di skillnya saja, tapi soft skillnya juga dapat. Jadi seperti kita ada pembelajaran mengenai cara interview, cara menghadapi HRD, kemudian cara menulis lamaran yang benar itu bagaimana. Kemudian kita juga dibekali dengan digital marketing, salah satunya itu yang membekali mereka nanti untuk mengasah atau menambah ilmu soft skillnya dari teman-teman yang ikut pelatihan gitu. Jadi memang pelatihan di Balai Latihan Kerja sendiri ini sudah sangat mempersiapkan. Harapannya setelah siswa latih ini lulus, itu mereka sudah siap dalam hal prakteknya siap, teorinya siap, terus kayak karakternya itu sudah tertata gitu ya Mbak. Iya, Jadi sudah perusahaan terbentuk. itu semakin mantap untuk memilih siswa latih lulusan dari UPT BLK sendiri. Iya, seperti betul itu. sekali. Lalu fasilitas apa saja Mbak yang diberikan atau yang diterima siswa selama mengikuti pelatihan di UPT BLK sendiri? Fasilitasnya yang pertama ya pasti kita dapat ini ya, ilmu. Pasti dapat ilmu ya, Iya. pelatihan. Yang pertama itu adalah ilmunya. Kemudian yang kedua, kita di sini juga dapat fasilitas alat ya. Di sini juga sudah lengkap untuk alat-alat pelatihan, dari mesin, kayak contohnya mesin jahit itu satu orang itu satu mesin jahit. Satu orang itu satu mesin Satu. jahit. Kemudian dari segi fasilitas workshopnya itu juga sudah lengkap sekali. Kemudian juga dapat seragam dari kita, dapat makan siang. Ya ampun, sampai dapat makan siang juga. pun Wah, kita juga apakah ada. kalian nggak ada yang minat? Ini sudah gratis, dapat ilmu, sertifikat, seragam pun juga dapat, Iya, sama dan makan uang juga. transport nanti terakhir Di akhir ya, Mbak, di ya? akhir pelatihan. Kenapa kok kita kasih transportnya itu di akhir? Supaya mereka itu juga bener niat ya. Kalau Iya. dikasih di awal nanti merotoli, Mbak. Iya, Jadi kebanyakan gitu. Namanya takutnya juga nggak lanjut. Jadi ini, Mbak. maka dari itu untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, jadi uang transport diberikan saat selesai pelatihan. Dan uang transport itu juga kan juga sebagai reward dari mereka juga kan ya Mbak? Ya, nanti kan juga bisa digunakan untuk teman-teman yang mungkin mau berwirausaha, ya mungkin nggak besar ya, tapi kan Cukup, setidaknya ya. bisa membantu untuk mereka yang mungkin mau mengarah ke wirausaha, itu bisa membantulah sedikit gitu. Iya, kayak membeli kayak Membekali. peralatan mesin jahitnya, atau untuk yang di kejuruan batik bisa buat beli kayak cantingnya atau kain batiknya gitu ya Mbak ya, berarti Iya, ya. betul. Kan sudah lulus, terus sudah nyatakan lulus, lalu yang alumni dari si UPT BLK sendiri ini apakah ada jalinan kerjasama dengan para perusahaan agar nanti peserta ini kalau setelah lulus itu
bisa mencari pekerjaannya dengan mudah? Nah, kebetulan kan kita juga ada divisi pengembangan dan pemasaran ya. Jadi divisi ini tuh nanti bergeraknya ya marketing lah, kurang lebih seperti marketing, pemasaran. Kita memasarkan alumni kita. Ini nanti kita bantu untuk bisa bekerja lah. Ya, kalau mereka memang ada kesulitan nanti untuk mencari lowongan pekerjaan, kita bantu. Karena kita juga bekerja sama dengan perusahaan wilayah Pasuruan sendiri, itu banyak sekali kita bekerja sama. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman, nanti apabila ada kesulitan untuk bekerja setelah pelatihan, kita bantu. Pasti kita bantu. Silakan nanti bisa hubungi di Kios 3-in-1. Dan tentunya kalau di Kios 3-in-1 pasti akan bertemu kembali dengan Mbak Firly, iya, narasumber yang cantik pada sore hari ini. Oh ya Mbak, kita sudah ngobrol ke sana kemari, pasti haus juga. Silakan terima kasih dulu Mbak. Ya, lanjut dulu ya Mbak ya. Silakan. Nah, kita sudah bahas mulai dari alur pendaftarannya, lalu sudah waktu masuknya, setelah mereka lulus. Nah, saya sebagai mahasiswa, khususnya pendidikan luar sekolah itu merupakan pendidikan non formal. Jadi, apa sih Mbak yang bisa saya bantu agar bisa mengurangi tingkat pengangguran ataupun yang anak-anak atau usia produktif yang dia tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya, namun dia inginnya berwirausaha. Langkah apa yang bisa saya lakukan agar mereka tidak salah jalan seperti itu? Jadi buat teman-teman apalagi yang mahasiswa ini ya mungkin bisa bantu mensosialisasikan atau memperkenalkan, kan mbak-mbaknya sudah tahu bahwa PLK itu apa ya. Jadi mungkin bisa bantu untuk mensosialisasikan, karena kan nggak semua orang mungkin masih di kawasan kota atau kabupaten mungkin masih tahu ya tentang informasi tentang latihan kerja, tapi belum tentu di wilayah pedalaman seperti di desa-desa itu kan juga keterbatasan internet pastikan, dan mereka juga banyak orang-orang yang mohon maaf gaptek akan teknologi. Jadi mungkin buat mahasiswa yang sekarang ini bisalah membantu untuk mensosialisasikan. Selain itu saya pesan juga bahwa kalau bisa kita itu sebagai generasi muda yang sekarang ini, kalau bisa kita itu membuka lapangan pekerjaan. Jangan terpaku sama bekerja ikut orang gitu ya. Apalagi berasumsi menjadi PNS. Soalnya kan banyak sih Mbak ya yang generasi milenial itu yang inginnya pokoknya saya kerja di kantoran, jadi PNS, dapat gaji sekian, lalu dapat tunjangan dana pensiun. Nah, asumsi seperti itu sebaiknya dihindari saja. Kalau teman-teman punya bakat atau punya potensi, sebaiknya digali. Apalagi kalau bisa ikut pelatihan di BLK, jadi bisa menambah keterampilan gitu ya Mbak ya. Lebih keren itu kalau kita bisa membantu sesama dibanding kita untuk diri kita sendiri. Ya mungkin bolehlah kita di awal ya bekerja ikut orang dengan tujuan yang goalsnya ini nanti tetap bisa membuka lapangan pekerjaan, karena kan kita tahu ya bahwa di teman-teman kita sendiri kan juga banyak yang lulusan sarjana juga pasti menganggur ya. Gak kita pungkiri juga lulusan sarjana ini sudah sama kayak dengan SMA SMK ya kan. Jadi menurut saya itu lebih baik ya, sama aja sih sebenarnya kerja ikut orang maupun berwirausaha itu sama bekerjanya, tapi akan lebih, menurut saya lebih barokah ya kalau kita itu bisa membantu sesama, itu lebih menciptakan bagus. lapangan pekerjaan yang bisa merekrut orang teman-teman kita sendiri gitu. Nah, terima kasih Mbak Firly atas paparan ataupun gambaran mengenai UPT BLK Pasuruan sendiri dan mengenai informasi bahwa pentingnya mengikuti pelatihan untuk teman-teman generasi milenial atau fresh graduate atau usia produktif. Jadi teman-teman semuanya ini nggak bakalan rugi kalau mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, apalagi di Balai Latihan Kerja Pasuruan ini, karena sudah memiliki jenis kejuruan yang sangat banyak, ada 14, dan sudah sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang ada di industri ataupun di pasar sendiri ya Mbak ya. Gimana? Apakah nggak tertarik? Sudah pelatihannya gratis, dapat uang saku, dapat seragam,
terus dapat sertifikat dan dapat menunjang teman-teman nantinya untuk mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan atau berwirausaha sendiri. Seperti itu ya Mbak Firly ya? Iya, betul. Ya, saya tutup dulu ya Mbak Firly ya, talk show-nya pada kali ini. Semoga teman-teman semuanya tertarik mengikuti pelatihan dan tidak memiliki wawasan bahwa saya itu harus menjadi PNS. Alangkah baiknya kita harus punya mindset, harus membangun dalam pikiran kita itu bahwa ayo kita membuka lapangan usaha sendiri, merekrut orang lain sehingga kita bisa, hidup kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain semuanya. Sudah, terima kasih. Saya Risma Ayustina sebagai pembawa acara talk show pada tema mau kerja ke BLK aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Mbak Firly. Sama-sama Mbak Risma.